Kue ulang tahun mulu, bosen. Jadi hari ini kita pengen siapin sajen. Kalau sajen pakai kopi ABC bisa nggak? Gak boleh lo main-main kayak gini gitu. Oh iya. Binta first, datanglah ke pesta kita. Pesan dari aku tuh kita tetap sama-sama solid, sama-sama saling pegangan erat. Karena kita nggak tahu di beberapa tahun ke depan nanti bakal ada badai apa ya yang bakal menerjang kita. Apa tanggapan Kak Nizar kalau Farid nikah duluan? Dia pasti nangis darah. Kak Nizar dan Kak Fahri pernah nggak ngelewatin masa dimana mau nge-cut Avata mau sendiri aja karena sifat? Aku. Selama ini cuman gue yang ngelakuin. Rencana mau nikah kapan? Bener kayak pertanyaan emak-emak di lebaran. Halo bini-bini gue, welcome to my channel. Aduh putih-putih ini mau kemana Mas Nizar? Mau ke pengajian? Mau apa ini? Enggak, kita nggak ada yang mau ke pengajian juga hari ini. Jadi guys, apakah kalian ingat pada tanggal 18 Agustus 1945? Oh bercanda, 18 Agustus 2021. Iya bener nggak? 2022, 23, 24, 25. Iya benar. Itu adalah ulang tahun Bintavers. Dan hari ini adalah ulang tahunnya yang keempat guys. Jadi biar konsepnya beda, kue ulang tahun mulu, bosen. Jadi hari ini kita pengen siapin sajen. Wah, kenapa dirayainnya pakai sajen Mas Nizar? Karena guys, kalian bayangin aja 12 juta bini gua dirayain satu persatu. Waduh, gimana itu merayakannya? Jadi, caranya adalah kita bikin sajen. Gimana cara mereka untuk datang ke acara ulang tahun Mas Nizar? Dengan cara komen. Wah, tidak absurd banget. Ya, pokoknya kalian harus temenin gua sama Fahri buat bikin sajen spesial ulang tahun Bintavers. Sebelum itu kalian harus lihat dulu guys. Aku dapat kue juga dari Bintavers. Jadi kayak nanti daripada ada yang nanya, kok nggak pakai kue? Nah ini kuenya gue nggak jadi beli karena udah ada dari Bintavers. Sayang guys kalau beli banyak-banyak nggak kemakan. Ada lilinnya juga. Tapi sebelum itu kalian harus temenin aku buat bikin sesajen. Nih udah ada kopinya juga. Kalau sajen pakai kopi ABC bisa nggak? Soalnya setahu aku pakai kopi hitam kan. Nah cuman kita nggak punya kopi hitamnya, jadi pakai kopi ABC susu. Gak apa-apa. Kalian suka kan kopi susu? Nah itulah kenapa aku pakai ABC susu. Siap buat bikin sajen tuan? Siap. Bintavers stres nggak ya punya idola begini? Ya ampun. Gue jadi baca mangga. Ada penampakan pakai kerudung orange. Bisti. Bisti harus ikut ritual. Ayo Bisti. Bisti pakai baju putih Bisti. Yusef. Hai. Hai. Ya kenalan dulu. Memandang pun tak sudi. Ya kalian belum kenalan sama Yusef. Iya pakai telur. Bisti mau pakai telur. Telurnya diceplok apa diorak-arik? Ya telur bulat lah. Oh Bisti pernah pakai sajen ya. Ayah. Emang aku salah apa ya kak? Fahri. Yuk let's go bikin sajen. Nah ini salah satu sasajen kita nih. Masukin sok. Mau naik wahana ya? Dia nggak stres gimana di rumah ini. Nizar dia stres. Dia baru 2 hari di sini Nizar. Tapi dia kayaknya suka. Ayo main. A few moments later. Pertama kita harus siapin sajennya dulu. Untuk bini-bini yang di luar, semoga kalian berpaling kepada Bau loh, bau makam Bisti. Bulunya di makam lagi bunganya. Kelapa.
Pisangnya banyak banget ya. Leluhur mana yang mau makan pisang sebanyak ini? Leluhur Bintavers. Leluhur Bintavers siapa ya? Tata. Buset, leluhur pernah lagi yang minum power F. Leluhur power. Itu di tengah tahu. Emang lu pernah pasang sajen? Ah, Nggak pernah, ngapain ke pulang sajen? ini kan bukan buat hantu, buat bini-bini gue. Biar mereka pada datang ke acara ulang tahun ini. Kita panggil arwah bintang. Oke, kita panggil. Belum selesai nanti panggilnya. Kita lanjut bikin sajennya. Ini pokoknya gue lingkarin di sini. Kotaknya kelihatan anjir. Percuma gue lingkarin di sini. Wangi banget temen-temen ini. Telur kata Misti. Buset, ini mah banyak banget. Tinggal kita main bunga. Itu bunga apa namanya? Bunga apa? Kamboja. Bunga mawar. Gak boleh lo main-main kayak gini gitu. Oh iya. Ini nggak boleh. Aku jadi ragu sih. Yang benar kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh lah, kayak gitu nggak boleh dimainan ya Bisti ya. Gimana nih jadi nggak? Kita kasih itu aja ke ulang tahun biar beda. Habis itu terus kuenya keluar gitu. Iya kan abis kayak gitu kuenya keluar. Gimana sih Ki? Tapi ini beneran diambil dari kuburan tau. Yang penting kan doa selamatan. Nah betul, yang penting doa selamat. Oh suka selamat Afidin. Bau ya, teman-teman bau ya. Terakhir kita tambahin kucing di sini. Ini adalah sajian terakhir kita. Terima aja. Ayo kita baca mantap. Bintavers. Apa nih? Diem loh, coba diem. Kopi. Diem kopi. Singe deh. Bisa tau kayak gitu. Coba dulu. Yang bener Fari. Miring dong lilinnya. Apa sih? Bagus. Gitu aja udah. Nah. Yuk, sebelum kita mengundang para Bintavers datang, sebelum kita mulai, biar para Bintavers datang, kita harus matiin lampunya dulu. 3, 2, 1. Gagal. Takut ya? Kita mulai ritualnya. 3, 2, 1. Bintavers, datanglah ke pesta kita. anniversary. Kebakar sumpah. Iya. Maaf. Tuh dia takut, diam dia takut, kasihan. It's okay. Tuh Nizar ini dia jadi takut loh tuh. Emang itu ya. Maaf ya, sini maaf ya. Bakar emang. Bau, Kamu nggak kena kok, maaf. kakinya kena, coba lihat tuh. Kasihan. Maaf ya, nggak lucu ya. Merasa bersalah. Sini lihat. Gak apa, biarin dulu aja yuk. Biarin aja dulu. Maaf ya. Bintavers, datanglah ke pesta kita. Anniversary ke-4 tahun. Bintavers, datanglah ke pesta kita. Anniversary ke-4 tahun. Boom! Mana Bintaversnya? Nah, di komen guys mereka. Canda lah guys, masa kita ngerayainnya begini, aduh. Disney's coming. Happy birthday to you. Bintavers, Happy birthday to you. Bintavers. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bintavers. Pakai kopi dulu tak, ayo. Semoga di ulang tahun Bintavers yang ke-4 tahun ini kita makin suportif, Amin. makin indah, makin lama, makin langgeng, dan kita sama-sama terus selamanya. Dan semoga kalian semuanya tetap bisa terhibur sama konten-konten kita, nggak bosan terus sama kita. Sampai terus kalau misalnya kalian yang masih sekolah atau udah gede, terus juga sama-sama sama kita. Pokoknya kita harus bareng-bareng terus selamanya. Amin. Tiljana. Sip, jaya terus. Amin.
Kita foto dulu guys. Guys, spesial ulang tahun Bintavers yang keempat ini kita bakal baca-bacain Q&A. Q&A dari Bintavers. Liatin banyak banget. Baru banget anjir nanyanya. Banyak banget, padahal tadi kayak baru banget apa. Kita akan baca-bacain. Dan maaf kalau pertanyaan dari kalian beberapa udah gue pilihin. So, kita jawab. Nizar kapan nikah? Tahun besok. Bakal ada lanang nggak Belum, ada? Fari. Apa momen paling berkesan dan tantangan terbesar apa selama 4 tahun perjalanan Bintavers? Itu jawab oleh ketua Bintavers, silahkan. Apa sih? Momen paling berkesan sama lo yang mana kali? Ini sama gue apa sama Bintavers sih? Kita maksudnya, kita sama Bintavers. Apa ada? Apa? Momen paling berkesan gue adalah waktu kita ada acara di Ambaruko Plaza. Ya waktu bulan puasa. Terus kita kumpul-kumpul bareng Bintavers dan itu rame banget Bintavers. Sampai kayak boothnya Glow Better itu paling rame di situ guys. Terus kita foto-foto, berbagi cerita. Baik dari mereka bawain bingkisan-bingkisan lucu juga. Terus sampai rumah kayak gue unboxing dan kayak itu lucu banget. Itu kayak memorable buat gue selama ini sih. Terus dia tadi jawabnya ada momen sama tantangan ya. Berarti gue tantangannya ya. Tantangan ini yang sulit ya apa gimana sih? Kayak apa sih ada bad case? Ada tantangan waktu itu kita waktu di Prambanan. Yang konser, kita kan datang ke sebuah konser festival di Prambanan gitu kan. Lagi ada kerja sama Glow Better. Terus kayak kalau misalnya kalian order Glow Better tuh kan akan dapat free tiket nonton. Nah sebenarnya yang order Glow Better itu banyak. Oh iya benar. Tapi mereka pada nggak mau ambil tiket konser. Oh iya benar. Karena tiket konser itu pertama jauh di Prambanan. Di Jogja. Iya di Jogja. Dan rata-rata kedua, dari malam Bintavers. dan rata-rata Bintavers tuh cewek sama baru masih sekolah jadi nggak diizin orang tuanya. Nah pas kita nyampe di Prambanan tuh kita kayak bener-bener sedih banget. Kayak yang ada yang datang 1 orang dan itu bener-bener memorable banget juga. Oh iya itu juga itu. Siapa aku lupa namanya. Itu namanya itu. Katanya pakai kursi roda waktu itu. Oh my god, I pokoknya love itu you, aku Teh. inget banget. Dan ini seumuran aku. Iya. Dan dia punya photocard kita semua. Dia bener-bener selalu beli Complete. Glow Better. Oh my Dan god. yang datang satu-satunya itu cuman dia. Itu kita tersentuh banget hatinya Iya. kayak ya ampun kamu bela-bela. Dia bela-belain jauh bahkan pakai kursi roda guys dan diantar nama keluarganya. Itu kayak momen paling memorable dan paling challenging juga ya. Jadi kita tuh kayak tadi udah sedih banget tapi ada yang datang 1 orang tuh itu kayak bener-bener Kayak kalian bayangin core memory guys. di boothnya Glow Better kita yang udah nunggu gini. Di depan kayak gini kan kita nunggu. Kayak Bintavers mana ya kok nggak ada yang datang. padahal itu tuh konsernya tuh konser artis-artis gede kayak ada siapa ya Ada mahal ini. banyak banget artis-artis bagusnya. Ada Tapi- Dikta juga. Tapi emang karena kan kalian tuh masih anak sekolah dan nggak perempuan ya jadi belum diizinin sama orang tuanya. Dari yang dapat tiket konsernya juga waktu itu tuh ada yang dari Sumatera sama luar Pulau Jawa. Jadi kayak Jadi mereka kayak tuh nggak possible. mikir-mikir jauh gitu. Tadi tapi yang ini namanya itu gue masih ingat kemarin tuh siapa ya? Pokoknya itu keren banget. Gue bener-bener langsung masuk ke core memori gue kayak kayak lu tuh bem. Love dulu. Denganmu ku apa adanya. Nek, Mas Nizar dan Afari nggak ada niatan ke Medan apa? Bertanya dengan nada lembut Kan ke Medan. di Medan tuh ada kembaran saya nih. Oh, siapa yang hafiz Quran? Gibran. Pengen banget ke Medan guys. Next, nggak mau ngerayain Enif meet and greet. Nah, kita sebenarnya punya kejutan tapi nggak tahu jadi apa nggak doain ya guys ya di tahun depan. Iya, udah ada beberapa plannya. Semoga lancar dan ya semoga berhasil ya acaranya. Amin, kita doain aja dulu ya temen-temen ya. Soalnya ini ngumpulin bini-bini tuh sangat susah ya temen-temennya. Susah banget. Ada yang di Jogja, Bekasi, Jakarta, apalagi banyak banget. Kita tuh bingung menemukan untuk satu titik di mana kita bisa berkumpul bersama itu masih kayak perlu banyak pertimbangan. Betul. Next, lebih suka pakai kaos atau pakai kemeja? Kaos. Kalau gue kaos tuh gampang banget. Kayak kalau lagi di luar pun ya kalau misalnya hello, excuse me. Kalau lagi di luar pun kayak kita pengen cepet-cepet pulang kayak kapan gue pengen ganti kaos, pengen kaos yang tipis terus di AC yang dingin gitu kan nih. Emangnya lu kemana pengen cepet-cepet pulang? Iya kalau lagi di luar gitu, kalau lagi dress well gitu lagi Oh iya pengen kaosan tuh kayak best banget. Apalagi, hai kamu sini mending kenalan. Itu, hai nama aku Yusef. Kalian harus cobain kaos Bali yang hitam, kaos barong. Itu adem banget guys. Sebutin pesan dan kesan kamu buat Bintavers di 4 anniversary ini. Bener-bener dilempar ya ke gue. Mungkin pesannya kita tuh nggak tahu ya kedepannya bakal ada halangan apa atau rintangan apa yang bakal kita lewatin. Pesan dari aku tuh kita tetap
sama-sama solid, sama-sama saling pegangan erat. Apa sih kau ngantuk? Lu tidur apa? Untuk sama-sama kita pegangan erat karena kita nggak tahu di beberapa tahun ke depan nanti bakal ada badai apa ya yang bakal menerjang kita. Bukan kita berdua, tapi kalian juga. Ya intinya saling suportif aja, saling berpegangan sama-sama untuk mencapai kesuksesan bersama-sama. Kesan dan pesan dari saya adalah kayak video tugas kelompok. Miss Grand itu loh. Pesan dan kesan saya adalah Kalau misalnya kesan aku tuh Bintaverse tuh keren banget, mereka tuh royal, bener-bener setia banget. Dari tahun pertama loh, bayangin sampai tahun sekarang. Terus mereka tuh support banget kita. Love you guys. Kalian tuh bakal saking supportnya kita kalau misalnya kita ketemu teman baru tuh kalian bener-bener nge-support teman baru kita juga. Pesan untuk kalian. Tapi sebenarnya itu menurut gue oknum. Kayak misalnya kalau kita ada foto sama cewek tuh kalian jangan hujat ceweknya guys. Ya itu tuh teman kita, kayak kita tuh juga pasti tahu batasan sama orang. Terus juga kayak misalnya si ini tuh punya ini. Nah kalian tuh juga nggak bisa tuh untuk ngatur jodoh. Jodoh tuh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan kalian. Jadi kayak kalau misalnya jodoh tuh tidak sesuai sama keinginan kalian tuh berarti kan tidak boleh menghujat dan tidak boleh mengatur. Karena ada itu kayak ya karena kan ini hidup pribadi masing-masing ya. Masa kayak jodoh kalian masa mau kita atur juga kan itu tidak baik. sama kemarin tuh itu kejadian sama beberapa oknum yang bilang Ebel. Kasian Guys, Ebel sampai dibilang pelakor. Kayak oh my god. Tapi aku sebenarnya nggak mau speak up soal ini, tapi ya ini bisa jadi pembelajaran buat kita para Bintavers dan oknum Bintavers. Kayak jadinya tuh nama yang tercoreng tuh bukan hanya Bintavers buat kamu doang, tapi itu jadi ke kitanya gitu. Oh ini ternyata fansnya kayak gini ya, toxic dan segala macem. Karena kayak ya udah kita cuma foto doang ya kayaknya ya. Dan itu gak cuma di Ebel doang, pernah sebelumnya juga temen kita sampai nangis. Itu tuh kejadian di temen sebelumnya kita juga sampai dibilang cewek gatal dan segala macam. Hal-hal yang sekiranya bisa menyakiti perasaan orang lain, lebih baik kamu tahan jari kamu untuk mengetik, karena kita nggak tahu kedepannya akan berimpact apa untuk kehidupan orang lain. Tuh. Next. Kapan nama Bintavers dibuat Mas Nizar? Nanya ke diri sendiri. Lu yang jelasin lu tahu kan? Masa lupa? Kapan tanggalnya gue nggak lupa. Nama Bintavers dibuat kapan tuh ya tanggal. Oh iya. Kapan? Bintavers kepanjangannya apa? Kenapa sih Nizar ini? Ya tanggalnya tuh kapan kan 18 Agustus 2021, which is udah 4 tahun guys sampai di 2025 ini. Jadi kayak Januari 2021, Agustus 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Begitu teman-teman. Next. Nah ini baru ke gue tanya tuh. Bintavers itu singkatannya apa Mas Fari? Jadi Bintavers itu sebenarnya kata Nizar dulu tuh kan username Nizar tuh adalah Biji Onta. Bintavers tuh adalah panjangan dari Biji Onta Lovers. Nah kenapa Mas Nizar username-nya ganti jadi Mas Nizar daripada Biji Onta? Karena mamanya Mas Nizar setiap ke pasar selalu dipanggil itu mamanya Biji Onta. Kan itu sangat tidak etis bukan? Jadi Mas Nizar namanya jadi Mas Nizar. Jadi udah gak ada sangkut paut sama Biji Onta, tapi tetap namanya jadi Bintavers. Karena my followers itu gak setuju kalau nama Bintavers diganti. Kayak udahlah kita sudah senyaman ini sama nama Bintavers gitu teman-teman. Pernah nggak berantem diem-dieman selama 1 hari atau lebih sama Fari? Pernah nggak sih? Kita berantem sehari. Nggak pernah sehari. Nggak pernah guys, karena setiap ada masalah gue selalu berusaha buat nyelesain. Ini najis, hanya Allah yang tahu. Mau gue yang salah, mau gue yang nggak salah, gue yang duluan minta maaf. Yuk next. Hah beneran nggak kayak gitu? Nggak mau kayak gitu. Hah? Sok ingetin semua masalahnya. Yang duluan ngajak ngobrol. Tapi gue juga suka minta maaf. Kalau kayak gini kesannya gue nggak pernah minta maaf sama sekali nih mbak. Ya minta maaf juga tapi gue yang duluan Apa sih? Enggak, sok lu minta maaf nggak? Lu suka maksa lu minta maaf nggak? Lu salah, nggak mau lu yang salah. Kayak gitu. Tapi dimaksa berarti nggak dari hati lu. Tapi gue kan pengen, gue pengen minta maaf, nggak mau Iya, nggak mau enggak. tapi ya harus jelasin dulu lagi. Lah kali masa Ya gue nggak kesannya. gini ya guys ya. Kalau misalnya ini yang mau bikin kesal tuh mau yang gue ataupun mau Nizar itu, tapi yang harus nyairin dulu sebelum minta maaf tuh harus gue. Itu semuanya dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah. Sampai sekarang aku udah berubah. People change. Tapi yang nyairinnya gue. Enggak. Gue nyariinnya. Enggak. Nah pokoknya apalagi oh ya kita ngomongin Jogja aja, yang Jogja semuanya gue. Pokoknya apapun masalahnya mau gue yang salah mau yang gue yang salah semuanya nyariin. Tapi gue nggak egois kan, maksudnya takut orang ngira gue egois loh. Oh enggak kok. Itu tuh baik banget. Next. Gimana rasanya punya bini 12 juta followers? Seneng, tapi kadang
Next. Akur terus ya sampai nanti menua. Emang janji Fari bisa sampai menua? Lo kan kita mau besanan. Nanti anak kita jodohkan. Tapi nggak tahu sih, lihat aja nanti ya. Kok gitu sih? Gue tahu maksud lo kok. Lo maksudnya apa? Parah banget ih. Enggak, gue takut pemarah nanti anaknya kayak. Emang gue pemarah ya? Gue gak pernah marah-marah lo ke tim gue. Cuma gue tuh marah-marah tuh cuma sama Fari doang guys. Karena aku sangat spesial. Nah, bayangin gue gak pernah marah sama orang, tapi sama orang satu ini marah banget karena semenjengkelkan itu. Ih, kalian kalau teman sama Fari harus sabar-sabar ya guys. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berteman sama Fari. Dan hanya orang tertentu yang bisa menerima lu juga. Kita berdua tuh spesial guys ya. Anak-anak, bukan anak spesial, maksudnya kayak kita berdua tuh orang-orang spesial. Pokoknya kalau kalian, makanya teman-teman kita tuh, oh teman kita yang paling kuat Alwan sih. Yang paling best. Alwan tuh sama-sama kita bertiga. Ini tuh kita bertiga tuh benar-benar sama banget. Sama-sama spesial. Selain itu kita nggak pernah nemuin yang kayak benar-benar bisa yang kayak sespesial gitu. Nice. Oke. Ke Bali ketemu Kak Kori ya, permintaan Kori bin Bali. Ya semoga Kak Korinya jadwalnya agak sih. Kori itu bener-bener kayak janjiannya harus tahun depan. Janjian sekarang ketemu tahun depan. Kamu janjian 1 bulan, gak akan bisa. 1 tahun bisa. Mas Nizar wishlist akhir tahun ini mau kemana atau mau apa? Wishlist tahun ini Jangan disebutin dulu dong, kan nanti takut nggak jadi. Katanya kalau hal itu kayak aja, liburan aja. Oh iya, wishlist tahun ini mau ke Jepang lagi. Sumpah guys, kayak menurut gue meskipun misalnya gue kan sebenarnya ada beberapa negara yang lebih indah dari Jepang, kayak waktu kemarin ke Kyrgyzstan, Kazakhstan tuh kan itu indah banget, menurut gue lebih indah dari Jepang. Tapi Jepang tuh kayak kita mau datang 1000 kali pun gak akan bosen. Bener-bener Jepang love best. Ceritain hal tergak jelas yang sering Mas Nizar lakuin. Oh iya banyak, terkejar banyak. Guys. Ini memang banyak. Harus diceritain memang aneh. Orang teraneh sedunia. Yang pertama ya, ini kan yang pertama adalah ketika dia habis upload video TikTok, dia tuh harus paling cekin videonya dong di HP gue. Jadi gak boleh ngecek videonya dia di HP dia. Jadi kayak dia tuh harus ngecekin dari HP gue, kayak liatin dong video gue udah ke-upload apa belum. Kan dia bisa lihat sendiri ya. Ngapain harus nyuruh gue ngecekin video. Nah itu doang yang aneh guys. Yang kedua, ya itu benar-benar ulet. Kalian kalau misalnya pernah baca apa sih namanya itu kontak WhatsApp-nya Nizar Digo, dan namanya Nizar Ulet Bulu, karena badannya nggak bisa diem sama sekali, dia benar-benar kayak ugut-ugutan terus. Bahkan mau sholat pun dia harus ngedance. Enggak, kalau ngedance mah. Ayo kok. Wow, ada lagi banyak. Pokoknya orang-orang aneh ini tuh di sini tuh. Nah kalau Fari, kalau lu apa ya? Nggak ada, gue mau normal aja orang. Fari kalau jalan dia tuh nggak bisa diem. Itu mah kekurangan tahu. Oh iya. Iya, aku Ya udah, gitu jangan. sih. Gue tuh jalan tuh gini guys, semua badan di bawah. Karena gue tuh bisa jalannya 2 tahun. Apa urusan? Enggak, kok gue normal kok. Bercanda ya. Apa tanggapan Kak Nizar kalau Farid nikah duluan? Dia pasti nangis darah. Ya gitu, tapi itu gak boleh gak sih toxic sebenarnya? Kayak kan gue gak bisa ngatur sebenarnya. Gimana Farid bilangnya? Ya pokoknya kan kita tuh punya wish, kita nikah bareng gitu. Jadi kalau- kayak dia tuh ngaturin kalau gue nikah duluan. Nungguin jodoh gue dulu ya. Gitu. Nunggu jodoh gue dulu, kalau enggak misalnya nikahnya beda sehari lah gitu. Ya biar biaya nikahnya murah juga. Kayak siapa sih yang nikahnya beda sehari? Yang sahabatan juga? Kayak ini, tapi mereka gak akan tahu karena ini travel lah. Untuk kedepannya ada planning apa lagi? Ya ikut jalan aja lah, mengalir kayak tai. Gimana sih rasanya punya bintangers yang bisa nemenin Mas Nizar sampai di titik ini? Wow, sangat mengesankan. Pasti yang sesama Bintavers itu udah nyampe ke hati. Next. Kak Nizar dan Kak Fahri pernah nggak ngelewatin masa dimana mau nge-cut off atau mau sendiri aja karena sifat? Aku Gue nggak ada sih, tapi gue lebih ke muak pernah, tapi kalau nge-cut off nggak ada. Oke, mau nge-cut off sih. Karena kayak kalian bayangin, orang yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba datang dan kayak hampir sebagian kebahagiaan gue itu gue taruh ke dia. Karena kan kita suka bercandaan bareng, kayak sebelum tidur selalu ada bercandanya bareng, kayak melakukan apa tuh selalu bercandanya bareng. Terus tiba-tiba ada momen ketika kita kayak gak sama-sama gitu, kayak gue kayak merasa kehilangan jati diri anjir. Gue kalau ke mall itu gak pede karena biasa kan jalannya kayak berdua gitu kan, kayak ada teman ngobrol gitu, kayak hah?
Aku tidak pede. Bahkan masuk ke toko aja guys buat nanyain barang, aku jadi nggak pede. Nah aku ngerasa itu tuh udah mulai toxic. Dan aku kayak sempet mikir kayaknya gue harus cut off Fahri biar gue balik ke setelan awal gue. Dan ternyata yang perlu diperbaiki bukan itunya, tapi gue nya. Gimana cara gue ngeset kalau kita nggak boleh naruh kebahagiaan kita di Nggak orang. salah. Salah gimana? Coba. Kan lu bilang tadi kalau kamu mau jadi nggak pede, kalau pesen ini jadi nggak pede, karena lu tahu apa, selama ini cuman gue yang ngelakuin. Kita kemana-mana gue yang ini. Kalau misalnya kita pesan-pesan apa, gue yang pesen. Kalau misalnya ini apa-apa, pokoknya tuh apa yang kerja apa, gue. Jadi kayak Nizar tuh terima enak. Jadi dia sendiri tuh dia tuh nggak bisa. Dia sendiri tuh dia bingung. Bisa. Gimana sih pesan ini? Bisa ya, cuma males. Ya enggak, pokoknya tuh bahkan nih keuangan kita tuh kan, nah kalian kalau misalnya bingung gak sih kayak kalau misalnya punya teman, mas kan kalau kita sering belanja, sering jajan-jajan bareng itu ya, kalau misalnya kan pakai duit sendiri terus dicatat dulu kan itu kayak terlalu riwe ya. Jadi kita tuh sebenarnya ada rekening bersama tadinya sama Alwan bertiga, tapi Alwan karena udah kembali ke Makassar, jadi kita berdua saja rekeningnya. Jadi setiap bulan kita isi rekeningnya, nanti kalau misalnya ada pengeluaran bersama bisa pakai rekening itu kayak gitu. Nah rekeningnya itu pakai rekening gua, bayar semuanya gua. Jadi kayak dia tuh, nah di sana letak asiknya gitu. Lo tuh harus belajar. Kalau gue sih kalau sendiri nggak pernah ya, gue ngerasa hampa. Bener banget. Emang nggak pernah, kok gue nggak pernah dan kebingungan. Aku malas dengan pertanyaan ini. Kan gue kayak dulu lu bayangin gue SMP tuh ke Kalimantan terbang sendiri anjay. Terus ke sekarang kayak terlalu bergantung. Lu tergantung ke gue. Tapi aku sekarang gue udah gak bergantung kok. Bergantung Enggak. masih orang tadi Enggak, aja. Orang sekarang aja bayar masih di gue. Tapi gue tulis Belum selesai. Oh ya, gue udah jawab tadi ya. Gue tuh kalau nggak tahu nggak ada, tapi gue udah pernah di titik muak. Kenapa mau sama gue? Nah kan kata gue tadi, gue capek selalu gue duluan yang harus, kalau misalnya lu marah gue duluan yang harus minta maaf. Gue udah Tapi muak. nggak selamanya kok. Tapi gue juga sering minta maaf duluan loh Fahri. Hah? Oh kok? Hah? Minta maaf. Gue sering Oh, juga. enggak, kalau minta maaf ya. Kalau minta maaf tuh iya, tapi kalau abis itu dia ya udah gitu kan. Kan minta maaf tuh biasanya masih ngambek ya. Nah, kalau yang masih ngambek gitu tuh pokoknya yang bakalan mencairkan suasana tuh gue, selalu gue, gak pernah enggak. Karena lu udah ngeselin dan lu yang harus mencairkan itu. Gue yang tuh gak pernah kesel sama orang kalau orang yang udah ngeselin. Enggak, kalau misalnya mau gue yang salah kayak atau lu yang salah atau gue yang nyairin. Gak apa-apa ngalah ya. Ngalah gak apa-apa ngalah. Oh iya. Gila ya, itu pernah loh mencairkan Aduh, suasana. saking nggak adanya dia bikin dulu. Gue tuh pelupa sumpah. Saya pelupa itu. Nggak ada, emang nggak ada. Apa hari terbest kakak dari dulu sampai detik ini? Hari terbest adalah kalian bersama kita terus. Dan Bisa hari paling terbest. Tanpa kalian, kita tidak ada kalian. Kalian guys lu. Kayak gini, sumpah lu tuh bakal ngeselin banget. Ketemu Fahri tuh ngeselin banget. Rencana mau nikah kapan? Rencana mau nikah. Bener kayak pertanyaan emak-emak di lebaran. Gak ada rencana sebenarnya guys. Karena kita Dikasih Allah, kalau dikasih cepet alhamdulillah. bener, yang penting pesan dari emak gue, calonnya yang solehah. Kalau calonnya yang solehah, kitanya harus soleh atuh. Ya gitulah, sejalannya aja ngikutin Allah. Makanan favoritnya Fahri apa? Jujur gue juga gak tau makanan favoritku. Gue nanya ya sama kalian semuanya ya. Aku nanya sama kalian semuanya. Kan punya gak sih makanan favorit, kayak kalau misal kalian makan itu setiap hari bahkan 1000 kali pun gak akan bosan? Gak ada gak sih? Makanan favorit lu yang ketika lu makan naikin mood booster. Bukan yang kayak lu makan 1000. Semua makanan yang lu makan 1000 kali juga bakal bosan. Apa makanannya yang bikin lu tuh mood booster gitu, naikin mood like ice cream, mie Kan kalau ayam. naikin mood itu tergantung, kayak kita lagi pengen misalnya, kalau kayaknya gue lagi pusing gue pengen seblak, kayaknya gue pengen yang manis-manis gitu. Ide si najis. Yang lu suka deh apa? Pokoknya tapi dari dulu sampai sekarang kita tiap hari makan ayam. Kayaknya mungkin favorit kita ayam. Ayam. Oh, gue telur kocok ding. Telur dadar. Telur Gak kocok. bisa. Aku tim telur ceplok, kalau telur dadar mual. Yaudah, itu dulu video kita buat hari ini. So, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Karena support system dari kalian bakal dukung Mas Nizar lebih semangat lagi bikin kontennya. Sini peluk dulu Bintang Plus. Peluk bareng bertiga. Bye-bye. Thank you for watching. Sini. Tak makan.
Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.